من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Yang bersama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita cintai para alim, para kiai, para ajengan, para kasepuan, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus kepada sahibul bait serta panitia yang telah mengajak kita semua untuk berkumpul di majelis ini yang insya Allah penuh berkah, amin, penuh maghfirah dan rahmat dari Allah, amin. Insya Allah duduknya kita semua di sini, kumpulnya kita semua di sini akan membawa keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan untuk kita semua, amin. Semua hajat-hajat kita akan cepat dikabul oleh Allah. Penyakit-penyakit kita semua, saudara-saudara kita yang sedang sakit, insya Allah semua penyakitnya akan cepat diangkat oleh Allah, amin. Yang sedang galau, pusing, pengen kawin, belum dapat, ada enggak? Ngebet kawin tapi belum, insya Allah kita doakan cepat jodohnya, amin Allahumma. Yang duitnya tinggal dikit atau susah duitnya, insya Allah semuanya akan digampangkan, akan diluaskan rizkinya oleh Allah, diberikan rizki yang barokah, amin Allahumma. Dan kepada para sahabat kita dari unsur Ansor, Banser, Fatayat, ada Fatayat gak? Coba ngacung Fatayat, ayo ngacung Fatayat wal muslimat, mana? Ayo dong, tangannya diangkat. Ayo, semua tangannya diangkat. Ayo, ayo. Ini Ansor nanti. Ini Fatayat, cewek-cewek, ibu-ibu. Ayo, semuanya diangkat tangannya Fatayat. Fatayat tuh cewek. Ya, ibu-ibu, mbak-mbak, ayo diangkat semua tangannya. Ya. Ayo. Alhamdulillah. Masya Allah, insya Allah ini para calon ahli surga semua. Bu, tahu nggak? Tahu nggak? Oh, kalau jawab tahu kebangetan berarti. Kan belum dikasih tahu. Kira-kira wanita sama pria itu hebat mana? Laki-laki sama wanita hebat mana? Kok hebat wanita, sebabnya apa? Ayo. Harus tahu alasannya. Iya. Ayo. Bolehlah hebat wanita. Sebab awwalu man sakanal haram. Paling pertama manusia yang tinggal di kota Mekah dari kaum wanita. Siapa? Tahu nggak? Siti Hawa.
Siti? Bukan. Hawa lagi. Istrinya Nabi Ibrahim. Siti Hajar. Waktu itu Siti Hajar diajak oleh Nabi Ibrahim perjalanan dari Palestina. Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah, disuruh melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu ke kota Mekah. Waktu itu Mekah belum jadi apa-apa. Siapapun orangnya, siapapun rombongannya, para gabilah-gabilah yang masuk ke kota Mekah bisa dipastikan mati. Sebab apa? Jangankan makanan, jangankan tanaman, air pun sama sekali tidak ada. Setelah Nabi Ibrahim serta istri dan anaknya nyampe ke Mekah, malaikat Jibril turun, ya Ibrahim, pulang lagi ke Palestina, tapi kau tinggalkan istri dan anakmu di sini. Nabi Ibrahim bingung. Tapi gimana lagi? Ini seorang nabi rasul, pasti akan menuruti perintah Allah. Nabi Ibrahim balik dah. Tapi ketika Nabi Ibrahim berjalan, sesekali nengok ke belakang, gak tega ninggalin anak dan istri. Sedih, sebab Nabi Ibrahim tahu, ini anak istriku gak akan tahan lama. Orang-orang yang sakti-sakti saja pasti mati di situ. Ya bismillah, Nabi Ibrahim berjalan fokus ke depan, pulang ke Palestina sambil mengangkat tangan. Rabbana ij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah tanah ini, jadikanlah negeri ini, kota ini negeri yang aman, damai, tenang. Wa yarzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rizki para penduduknya dari buah-buahan dan lain-lainnya. Makanya kalau Mekah Madinah sekarang makmur, ini barokah doa dari Nabi alaihis salam. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, Siti Hajar ini bingung, tengok Ismail yang masih kecil udah nangis seharian, air susu sudah tidak keluar. Sedih Siti Hajar. Akhirnya naik satu bukit, balik ke bukit lain, sampai bolak-balik 7 kali. Itu dikatakan bukit Sofa wal Mar. Yang udah pernah naik haji atau umroh, insya Allah pernah tuh berlari-lari kecil baina Sofa wal. Setelah berlari-lari kecil banyak 7 kali, ternyata belum menemukan hasil, maka Siti Hajar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil apa namanya tuh? Nih kaki diginiin di sini, bahasanya apa? Apa? Nginjek tanah 7 kali. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Akhirnya keluarlah air, sumber air yang sangat bersih dan yang sangat jernih. Disitulah, dari air itulah Siti Hajar tinggal di kota Mekah, yang akhirnya para penduduk berdatangan untuk tinggal di kota Mekah. Berarti hebat mana? Cowok sama cewek? Hebat cewek. Ya cewek dulu nggak apa-apa. Cuma nanti kesimpulannya kira-kira yang menang. Terus ada lagi, manusia pertama yang paling pertama iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum wanita apa cowok? Siapa? Siti? Oh ya, Masya Allah, adik-adik kita ini luar biasa. Insya Allah jadi anak-anak yang solehah. Sayyidatina Khadijatal, orang yang paling pertama iman kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Berarti menang cowok apa cewek?
Terus kira-kira nih perempuan sama laki-laki kira-kira kuat mana? Kuat mana? Kuat perempuan. Terima nggak nih laki-laki bapak-bapak? Katanya kuat perempuan. Ayo kita buktikan. Kesimpulannya nanti kira-kira bagaimana? Ya maaf, kita nih, Masya Allah, laki-laki kan punya burung ya. Bawa burung itu masih dibantu telur. Bawa telur masih dibantu burung. Tapi perempuan bawa gunung, 2 gunung, kuat gak dibantu apa-apa. Berarti kuat mana? Kuat perempuan. Masya Allah, ini judulnya perempuan nih. Alhamdulillah, insya Allah semuanya jadi perempuan ahli surga. Iya. Tapi di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ayo kita buktikan di negara manapun belahan dunia yang jadi presiden mayoritas perempuan apa laki? Berarti hebat mana? Masya Allah. Udah intinya begitu. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang bisa menjadi yang terbaik untuk anak dan istrinya. Suami yang terbaik, laki-laki yang terbaik, seseorang yang bisa menjadi yang terbaik. Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anaknya. Seorang wanita, seorang istri yang terbaik, yang bagaimana? Ia menjadi terbaik untuk para suaminya. Siap nggak Bu? Menjadi terbaik untuk suami dan anak-anak kalian. Siap nggak? Alhamdulillah. Dan bapak-bapaknya juga harus siap. Jangan sebelah siap, sebelahnya enggak. Lanjut. Tadi nyampe mana tadi? Ya, terus kepada para pejabat baik sipil, kepala desa, TNI, Polri. Alhamdulillah di sini ada Bapak Babin Kantipmas dari Mapolsek apa nih kecamatannya nih? Lemah Suki. Alhamdulillah saya nyampe sini. Kalau bicara tadi malam saya masih di Purwokerto. Purwokerto itu Jawa Tengah tapi yang udah deket Cilacap, wilayah Banyumas, wilayah sana. Jadi saya pikir wah ini kayaknya nggak mungkin besok nyampe ke daerah Lemah Suki. Sampai-sampai tadi kita di jalan tuh nyampe Kuningan udah nggak kuat, istirahat tidur. Ya, sampai maghrib, habis maghrib kita jalan ke sini. Begitu ngelihat hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, wajah-wajah yang mempesona. Yang tadinya saya capek, berat, tapi setelah melihat wajah-wajah para calon ahli surga, saya jadi semangat. Tenaga saya jadi pulih kembali. Alhamdulillah. Ayo sholawatan dulu ya. Ayo, kalau sholawatan kita berdiri nih biar semangat. Siap semangat gak? Gak usah berdiri, saya aja yang berdiri. Kalau nggak semangat cukup sampai di sini. Tapi kalau semangat insya Allah nyampe jam 2. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala
وسلم. Semuanya ya Rabbi salli Allah alaihi ya Rabbi salli alaihi wasallim. ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. بالفضيلة يا ربي وارضني الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صلي الله يا رب semangat يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صلي يا ربي صلي يا ربي صلي على يا ربي صلي عليه وسلم السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين اللهم صل عليه أتقى السلام عليك زين السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء
طيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله أنا قمر 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 وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإثرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وأمن ونورها كل العباد وأمن ونورها كل العباد وأمن ونورها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر 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 سيدنا النبي وجميل
سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال شمس منه والبذور الله الله لا ظل له بل كان نورا الله الله نال الشمس منه والبدور الله لم يكن الهدى لولا الظهور ولم يكن الهدى لولا الظهور ولم يكن الهدى لولا الظهور وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم عليه. Halo, bismillah. Cik. Bismillah. Alhamdulillah, berkah solawat urip hidup kita jadi nikmat, hidup kita jadi enak, hidup kita jadi tenang. Alhamdulillah, dengan berkah solawat maksiat minggat. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wa hadirat, rahimakumullah. Cek cek. Cek cek cek. Cek cek cek. Halo, halo. Bismillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di majlis ini ada para pejabat, ada para aparat. Dikatakan dalam satu hadis, sinfani minan nas. Ini Pak Babin, ini didengarkan. Ada dua golongan manusia. Idza saluha saluhan nas.
ketika dua golongan, dua kelompok ini bisa menjalin hubungan dengan baik, harmonis, maka soluhan nas, warga masyarakat akan menjadi baik. Tapi idza fasada, ketika kedua kelompok ini tidak harmonis, tidak menjalin hubungan dengan baik, maka fasadan nas, warga masyarakat akan menjadi tidak baik. Dua kelompok ini siapa? Dua golongan ini siapa? Dua golongan, dua kelompok ini adalah ulama dan ulama dan umara harus saling bahu-membahu, harus akrab, harus dekat, harus bisa menjalin hubungan baik, harus harmonis. Dengan begitu kita semua warga masyarakat akan menjadi baik. Amin Allahumma. Insyaallah di Kecamatan Lemah Sugi ini insyaallah akan terjalin hubungan antara ulama dan umaroknya dengan baik. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah syair dikatakan, An-nabi dzakal arus dzikruhu yuhyin nufus. Ketika kita menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jiwa kita akan bangkit. Hati kita yang tadinya gelap, hati kita yang tadinya penuh hasud, hati kita yang tadinya penuh kotoran, dengan memperbanyak baca sholawat, maka hati kita akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya jiwa ini sakit, gundah gulana, galau, pusing, ayo perbanyak baca sholawat. Insya Allah stres kita, masalah kita, pusing kita, semuanya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkah baca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam maulid, kitab Maulid Ad-Daibai diceritakan, insya Allah ini ibu-ibu apal semua. Salatullahi malahat kawakib al-ahmad khairiman rakiban. Coba dites. Salatullahi malahat ala marrakiban. Kurang kompak, yang kompak dong. Ayo semuanya. Salatullahi malahat hada hadi surah bismil habaib. Tahu artinya enggak, Bu? Pak, tahu artinya enggak? Hada itu artinya apa? Hadi itu artinya apa? Hada itu sebuah nyanyian. Hadi yang dinyanyikan, yang dilantunkan, dendangan yang dilantunkan. Cuman ini nyanyian yang di atas kendaraan, di atas kuda, di atas onta, di atas mobil, di atas kereta, pesawat, dendangan. Surah Bismil Habaib. Ini cerita nih. Dulu di Mekah, Madinah, Bu, zaman waktu belum ada transportasi, belum ada kendaraan, mobil dan lain-lain. Kira-kira orang-orang Mekah nih kalau mau bepergian naiknya apa? Onta. Yang dari Madinah mau ke Mekah naik apa? Onta. Bukan satu orang satu onta, bukan. Satu onta itu ada tempat kayak apa itu namanya? Dokar. Iya. Satu onta membawa rombongan 50-70 orang beserta barang bawaannya. Akhirnya terjadi masalah. Masalahnya apa? Onta itu ketika membawa rombongan 1 kilo, 2 kilo tenaganya sudah habis.
Akhirnya istirahat. Jalannya 10 menit, istirahatnya 2 jam. Kira-kira nyampainya kapan? Ini penduduk kota Mekah Madinah nih berpikir, pusing, galau. Kalau begini caranya kita nih susah, mau kemana-mana susah. Akhirnya apa? Diadakanlah Munas Nasional, Musyawarah Nasional. Tujuannya apa? Bukan untuk apa-apa, hanya untuk membahas onta yang cepat kecapean. Para tokoh masyarakat, para pejabatnya, semuanya kumpul. Kalau sekarang ya di gedung apalah. Para DPR, anggota Dewan, DPD kumpul semua. Oh, ternyata yang dibahas ini hanya bagaimana caranya biar onta ini nggak cepat capek. Udah pada harinya, pada tanggalnya, pada waktunya dilaksanakanlah Munas Nasional di kota Mekah, Saudi Arabia. Jadi sampaikanlah oleh para wakil-wakil tokoh masyarakat, para pejabat. Di situ ada beberapa tokoh ulama yang memberikan solusi. Ketika onta ini capek, onta ini kehabisan tenaga, gampang. Apa obatnya? Tinggal setiap rombongan onta itu membawa penyanyi satu yang tugasnya nanti menyanyikan, melantunkan puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Di para peserta Munas melongo, apa iya? Kok bisa? Kok nyambung? Ketika ada onta capek, tenaganya udah habis, udah gak bertenaga, kok cukup dibacakan sholawat? Apa iya sembuh? Apa iya bisa semangat lagi? Ternyata Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai yang mengarang kitab Maulid Tiba ini mengatakan hadis surah Bismil Habaib. Maka ketika nyanyian itu, lantunan itu dilantunkan, didendangkan oleh penyanyi di atas onta, maka surah Bismil Habaib, onta itu bergembira dengan mendengar nama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira kita gembira enggak dengar nama Nabi? Kira-kira kita semangat enggak menyebut nama Nabi? Kira-kira hati kita connect enggak dengan Nabi? Fahazza sukru a'tafar rakaib. Yang tadinya onta itu capek, sama sekali tidak bertenaga, ketika mendengar nama Muhammad dilantunkan, onta itu langsung bergetar. Surah Bismil Habaib. Fahazza sukru a'tafar rakaib. Yang tadinya onta itu dicambuk oleh kusirnya, oleh pengendalinya, sudah tidak mau berjalan, cukup diperdengarkan nama baginda Nabi, onta itu menjadi semangat, tenaganya menjadi pulih seperti onta yang belum pernah dipakai untuk perjalanan jauh. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pengendali onta ini sudah santai, sudah sama sekali sudah tidak dikendalikan, onta berjalan sendiri. Tidak hanya itu, alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madami'iha sahaib. Yang tadinya onta itu langkahnya pendek, setelah dibacakan sholawat, maka onta itu memanjangkan langkahnya seakan-akan terbang. Bukan berjalan lagi, bukan berlari lagi, tapi seakan-akan onta itu terbang. Karena sangat semangat untuk menyambut baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Dan ternyata onta ini wasalat min madami'iha sahaib. Onta ini bukan hanya
menjadi bertenaga, menjadi semangat. Tapi onta ini meneteskan air mata kerinduan. Kerinduan kepada siapa? Bukan kepada pacarnya, bukan kepada kekasihnya, bukan kepada istrinya atau suaminya, tapi rindu kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya muncul pertanyaan, kira-kira kita semua pernah tak meneteskan air mata untuk Nabi kita? Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Apalagi yang muda-muda nih, nangis karena diputusin sama pacarnya. Nangis gara-gara dicuekin sama WA checklist. WA nggak dibaca, nangis. Na'udzubillahi min. Tapi apa kita pernah nangis untuk Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita menangis untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Pada malam hari ini kita introspeksi diri yang sedalam-dalamnya. Kita ini siapa? Kita ini bagaimana? Dengan Allah bagaimana? Dengan Nabi bagaimana? Dengan sesama manusia bagaimana? Tidak usah menyalahkan masing-masing. Saya yang paling benar, dia salah. Dia begitu, dia begini. Jangan. Ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Dan kita perbaiki untuk supaya menjadi lebih baik dan yang terbaik menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu. Yang akhirnya As-Sayyid Abdurrahman Ad-Daibai memberikan garis bawah. Alam taroha fahim toroban. Hei umat manusia, fahamilah kejadian onta ini. Ini bukan manusia, onta ini dari bangsa hewan, binatang. Kalau dibanding sama kita ini yang jadi manusia sangat jauh derajatnya. Tapi fahim toroban kama hammat. Fahamilah, renungilah kejadian onta ini. Onta saja bisa begitu. Kita umat manusia, apa mau kalah dengan onta? Wa illa, kalau kita semua selaku manusia kalah dengan onta, hati kita tidak nyambung kepada Allah, hati kita kurang nyambung kepada Nabi, lebih nyambung onta. Onta ini nyambung kepada Allah, ta'aluk kepada Nabi. Maka kita sebagai umat manusia, kita fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Kata Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, yang selama ini engkau mengaku sebagai hamba Allah, yang selama ini engkau mengaku sebagai umat Nabi, mana buktimu? Engkau kalah dengan binatang, engkau kalah dengan hewan. Na'udzubillahi min. Tapi subhanallah, majlis inilah yang membuat kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin-kemarin, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu yang lalu kita sempat lalai dengan Allah, lupa dengan Allah, melupakan kekasih kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada malam hari ini kita semua bersama-sama berkumpul di majlis yang penuh barokah ini, majlis yang membawa manfaat dan barokah ini. Kita semua menjadi nyambung kepada Allah, ingat nyambung kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Da'i ta'alluqi bihadhihi al-hadratil karimah wa la'iju tashawuqi ila awsafihal azimah. Dan majlis-majlis seperti inilah yang membuat kita semua nyambung dengan Allah, nyambung dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Allahu Allah, Allahu
كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف هلي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال. الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله صفات العالية قائم بالغنى أريد عاتية تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المانية. سبحان الله ولا إله إلا الله يا ورسول الكريم كريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلي يا هنانا يا هنانا يا هنانا حبيبي محمد ما في زي اثنين حبه ساكن قلبي يزيد كل اثنين. حبيبي محمد ما في زي اثنين حبه ساكن قلبي يزيد كل سنين. جماله دلاله
وتغطي بدلاله جماله دلاله متخطي بدلاله وديك عود كباله يا حبيبي تشوفهم اثنين بحبك وبريدك واسمنا بوسيدك خدامك ومريدك يا جاد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مرسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مرسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واسمنا مرسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين يا أجمل هدية من رب البرية يا أجمل هدية من رب البرية لكل الدنيا دية يا جد الحسنين مهوتك ومورها وانت اللي منورها مهوتك ومورها وانت اللي منورها ونفتح اسرارها يا سيدي يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مرسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مرسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول ورجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوع ولا سجود ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
محمد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam satu kitab dikatakan as-salatu ala rasul miftahul hijabi lil wusul. Membaca salawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa membuka semua yang terkunci. Bisa membuka hijab untuk kita semua wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita doa, maka wajib diawali dengan salawat atau diakhiri dengan, apabila doa-doa kita tidak dibarengi dengan bacaan salawat, maka doa-doa itu akan sia-sia, yang artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih suasana bulan Rajab. Rajab syahrullah, bulannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Rajab dikatakan syahrullah, bulannya Allah? Sebab di bulan Rajab ini Allah taala telah benar-benar memperlihatkan keagungannya, kekuasaannya, kedikdayaannya. Di dalam bulan Rajab ini yang kita tahu, semua masyarakat sudah tahu, ada peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Peristiwa-peristiwa itu adalah di bulan Rajab inilah Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang paling pertama diciptakan. Makhluk yang paling pertama diciptakan itu apa, Bu? Bu, makhluk di dunia ini, di muka bumi ini yang paling pertama diciptakan oleh Allah itu siapa? Itu apa? Kalau manusia, siapa yang paling pertama manusia diciptakan oleh Allah? Siapa? Nabi Adam? Bukan. Inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu, telah menciptakan sebelum segala sesuatu, sebelum menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya ini, Allah Ta'ala lebih dulu, paling pertama yang diciptakan adalah nur baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah nur Muhammad. Allah salli alaihi. Nur baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, lebih dulu Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini diciptakan pada bulan Rajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu kita sholawat bareng pada malam hari ini di bulan Rajab, kira-kira tepat nggak? Kira-kira nyambung nggak dengan Nabi? Alhamdulillah. Yang kedua, di bulan Rajab ini ada kejadian ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aminah bintu Wahbin. Itu waktu, bahasanya kalau di Jawa Tengah ngidam. Di sini apa tuh?
Iya. Awal angkat-angkatan hamil. Ibunda Nabi Siti Aminah waktu pertama hamil pertama ada di bulan Rajab. Malaikat Jibril diutus oleh Allah menyampaikan sebuah kalimat untuk memberikan kabar kepada Siti Aminah. Ya Aminah busyraki, hai Aminah, sungguh engkau telah mendapatkan kabar gembira. Subhana man a'taki, maha suci Allah yang telah memberikanmu sebuah anugerah yang sangat agung, anugerah yang sangat istimewa. Apa anugerah itu? Lihamluki bi Muhammad, atas mengandungmu, mengandung jabang bayi manusia yang paling mulia, yang paling agung di muka bumi ini, yaitu Muhammadur Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihamluki bi Muhammad Rabbus sama hannaki. Engkau telah diberikan keistimewaan, telah diberikan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkaulah satu-satunya manusia wanita yang dipilih langsung oleh Allah untuk mengandung manusia yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah di muka bumi ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kira-kira ibu-ibu nih ketika hamil seneng nggak? Seneng nggak? Seneng nggak? Coba lihat yang belum punya anak sampai pusing kesana kemari, datengin Habib, datengin Kiai, datengin Ustadz, minta doa. Katanya baru setahun belum punya anak. Udah banyak yang ngomongin mandul ini itulah, baru setahun belum punya anak. Ini yang belum punya anak kepengen punya. Yang hamil kira-kira gembira nggak? Bahagia nggak? Seneng nggak? Alhamdulillah. Ayo perbanyak anak. Siap? Ini kalau kita semua banyak anak, ini bisa menyenangkan, mengembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab di dalam hadis dikatakan, fa inni bikumul umama yaumal qiyamah, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Saya ini nanti akan senang, akan gembira, akan mencintai umatku yang punya keturunan banyak. Anak 10, minimal 7, maksimal 25. Amin Allahumma. Awas jangan dihalang-halangi. Jangan sampai kita ini menghalang-halangi. Biar anak kita 2 saja, biar anak kita 3 saja, biar anak kita 1 saja. Jangan, dosa. Na'udzubillahi min. Berbanyak anak, dan anak-anak kita, putra putri kita jadikan putra putri yang soleh solehah, yang kelak akan menjadi generasi bangsa kita, yang kelak akan menjadi generasi agama kita. Amin Allahumma. Ini subhanallah, ini di sini, di tempat ini, tempat yang penuh barokah, tempat yang mulia, Ponpes An-Nur. Insya Allah Ponpes ini akan menjadi fasilitas pendidikan, akan menjadi tempat yang melahirkan kader-kader bangsa kita. Generasi muda kita nanti kelak akan menjadi nanti yang menjadi dokter, bidan, yang menjadi apapun itu keluarnya dari sini. Amin Allahumma. Mas-masnya nanti yang jadi pak polisi, yang jadi tentara, yang jadi ya orang-orang hebat, syukur-syukur presiden. Nanti alumni Ponpes An-Nur. Insya Allah tempat ini penuh cahaya. Nur min nurillah. Cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Di bulan Rajab ini ada kejadian mengandungnya Sayyidah Aminah bintu Wahbin, ibunda
Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kandungan pertama pada bulan Rajab. Coba dihitung. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Asyura, Safar, Rabiul. Wa fi Rabi'il awwali wulidal habibul mursali. Wa fi Rabi'il awwali wulidal habibul mursali. Ya Aminah tahammuli hada nabiyun zaki. Pada Rabiul Awal terlahirlah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Ta'ala menunjukkan, memperlihatkan pada semua alam ini, khususnya umat manusia, kita semua, betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah yang telah menciptakan nur baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini, yang telah memproses kehamilan Sayyidah Aminah binti Wahab di bulan Rajab ini. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir nih Isra Mi'raj. Isra, bentar, lihat jam dulu. Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Sampai jam berapa? Ya Allah, nah, diselingin sholawat lagi. Minta sholawat apa, Mas? Mas Bro. Iya, bestinya mana? Besti. Minta sholawat apa? Zakat tingkir. Siap, siap. Ya. Siap. Insyaallah. Kami ucapkan terima kasih untuk grup Hadroh Ahbabul Mustafa. Ini keyboardnya dari mana nih? Dari kota mana? Oh, Salado. Saya juga musisi nih. Ayo kita sholawatan lagi yang lebih semangat, yang lebih kompak. Insya Allah dengan berkah sholawat hidup kita jadi nikmat. Amin Allahumma. Sallallahu ala semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul ya Habib salam. Salawatullah alaika. sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Sekali lagi buat bareng yang semangat. Anta syamsun anta
عليه أنت نور فوق نوري أنت إنسان وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اشفع لنا يا رسول الله. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kita semua berkumpul bersama-sama di majlis ini untuk mengharap ridha dan maghfirahmu ya Allah, dan mengharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba HP-nya dicek masing-masing, barangkali masih ada, dikeluarkan, flashnya dinyalakan. Ya, coba HP-nya masih ada enggak? Yang bawa HP, HP-nya diambil, ambil, lampunya dinyalain. Ada lampunya enggak? Kalau yang tua-tua enggak usah. Iya, nggak punya HP. Ini ada HP. Ayo, yang bawa HP dikeluarkan, keluarin. Iya. Lampunya dinyalain. Iya. Kita munajat dengan sholawat. Iya. Ayo, HP-nya semua dikeluarin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Semua ikut salat bareng-bareng. على ياسين حبيب الله Ala yasin habibillah tawassalna بسم الله رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله lir tandure wisulilir tak ijo royo tak senggot temanten anyar tak senggot temanten anyar caangon peneno bimbing kuwi lonyo peneno kanggo baso dodot ira kanggo baso dodot ira ilahi salimil ummah minal afati wan niqma wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Rembulane mumpung jembar kalangane ya surah sallu alaihi salatullah semuanya على طه رسول الله صلاة الله سلام الله حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله هادي رسول الله كل إذ لله بأهل البدر يا الله للبدر يا الله jagat tingkir wali Jawa murid sunan kali Joko wis masyhur ing Nuswantara dadi wali yo dadi raja dadi wali yo dadi raja
Caka Tingkir wali Jawa, muridnya Sunan Kalijaga, sudah masyhur di Nusantara, jadi wali juga jadi raja, jadi wali juga jadi raja. Salatullah saya piatu iso sukses karena itu, iso sukses karena itu. Ngabdine ing Demak Bintoro, banjur terus diangkat rojo, misine nyebar ke agama, agama Islam, agama mulia, agama Islam, agama imatan bidawami mulki ilahi. Allahumma semuanya semangat yang kompak. Allah Allah salli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammad bima adada salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Keindahan bumi pertiwi, terhias untayan mutiara. Keindahan bumi pertiwi, terhias untayan mutiara. Membangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara, harum namanya di Nusantara. Allahumma salli
tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedang Silahkan lampunya dinyalakan kembali. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah ini tim hadrah kita luar biasa. Masih muda-muda, ganteng-ganteng, Masya Allah. Main hadrohnya juga cakep. Ya Allah, saya cocok. Ya, cocok Insya Allah. Selalu istiqomah untuk mensiarkan salawat pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Rajab ini ada kejadian Isra dan Mi'raj. Ini sudah tidak asing bagi kita semua warga masyarakat Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dimanapun berada semua umat Islam sudah tahu di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tidak akan menceritakan perjalanan Isra Mi'raj, hanya akan memberikan sedikit garis bawah, sedikit hikmah di balik Isra Mi'raj. Ketika itu baginda Nabi melakukan perjalanan menaiki buraq bersama malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan lainnya. Maka sesekali Nabi disuruh berhenti, buraq disuruh berhenti, Nabi disuruh turun oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ha fasalli hahuna, salatlah 2 rakaat wahai Nabi. Setelah salat 2 rakaat salat sunnah, naik kembali melakukan perjalanan. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, atadri ya Muhammad, aina sallaita? Apakah engkau tahu wahai Nabi, di mana engkau tadi melakukan salat? La, Nabi menjawab, tidak tahu wahai Jibril. Jibril menjawab, sallaita bi Madyan, sallaita bi Taibah, wa ilaiha al-muhajarah. Yang kedua, kembali salat 2 rakaat. Nabi ditanya lagi, malaikat Jibril bertanya, Nabi tidak tahu. Malaikat Jibril berkata, sallaita bi Madyan, engkau melakukan salat sunnah 2 rakaat di Madyan, inda sajarati Musa. Sampai yang ketiga kalinya malaikat Jibril bertanya kembali, tahukah engkau Nabi, di mana engkau tadi melakukan salat? La adri, saya tidak tahu wahai Jibril. Sallaita bi Turi Saina, engkau tadi melakukan salat di Bukit Tur Saina. Atas yang keempat, Nabi kembali disuruh turun melakukan salat sunnah 2 rakaat. Ditanya lagi, tidak tahu. Malaikat Jibril mengatakan, sallaita bi baiti lahmin. Nah ini dari pertama Taibah. Taibah itu yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah, kota Madinah, kotanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kota Madinah ini menjadi satu-satunya kota yang sangat nyaman, yang sangat tenang, di mana orang-orang yang masuk ke kota Madinah semuanya untuk menuju makbarah, menuju hujrah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab disitulah tidak ada tanah la tiba ya'dilu turban a'dhumahu. Al-Imam
Muhammad Syarafuddin Al-Busairi mengatakan, tidak ada tanah manapun yang bisa membandingi tanah yang menghimpit jasad mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ayo, tanah manapun, bumi manapun, di belahan dunia ini tidak ada yang bisa membandingi, melebihi kemuliaan tanah kota Madinah, tanah yang menghimpit jasad mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berhenti di Madian. Madian ini tempat bersejarah. Pada waktu itu Nabi Musa dikejar oleh musuh-musuhnya. Nabi Musa menghindari musuh-musuhnya dan sampailah ke Madian, ke kampung Madian. Nabi Musa menghindari musuh-musuhnya berteduh di bawah pohon besar, dan pohon itu dikatakan Syajaratu Musa. Keempat, Bukit Tursaina. Bukit Tursaina adalah satu bukit yang tertulis di dalam Al-Quran. Waktu itu Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk langsung berdialog dengan Allah ta'ala. Tempat dialognya Nabi Musa dengan Allah itu ada di Bukit Tursaina. Tempat yang sangat bersejarah, tempat yang agung dan diagungkan, tempat yang mulia dan dimuliakan. Lantas yang keempat, Baitul Lahmin, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Bethlehem. Bethlehem itu di Israel, Yahudi. Baitul Lahmin alias Bethlehem itu tempat yang sangat bersejarah, di mana ada seorang nabi yang dilahirkan di tempat itu. Maka dari perjalanan ini bisa kita petik bahwa ketika kita semua mengunjungi tempat-tempat, situs-situs bersejarah, itu dalam syariat Islam diperbolehkan. Sebagaimana ziarah Wali Songo yang menjadi kebiasaan adat warga Nahdliyin. Alhamdulillah, itu hukumnya bagaimana, Bib? Bid'ah apa tidak? Itu hukumnya bagus, baik, dan sangat dianjurkan, bahkan langsung disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra, dan Nabi mengunjungi tempat-tempat bersejarah, menziarahi tempat-tempat bersejarah. Maksudnya untuk apa? Litabarruk, untuk mengambil barokah dari tempat itu, dari petilasan-petilasan tersebut. Maka dari itu, awas, kita ini yang biasa ziarah Wali Songo, mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, awas. Bila kita dikatakan itu bid'ah, itu syirik, biarin. Tapi ini semua ada dalilnya di dalam syariat dan sangat dianjurkan. Selama kita tidak yakin dengan tempat itu, tetap Allah yang mengijabah doa kita, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala tujuan kita. Tempat-tempat itu hanya kita jadikan wasilah, hanya kita jadikan perantara untuk kita wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua disyariatkan, diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, Isra Mi'raj ini tidak ada di dalam pembahasan Isra Mi'raj yang paling penting kecuali sholat 5 waktu. Bu, Pak, yang namanya sholat ini satu-satunya amal yang bisa membedakan antara kita semua umat Islam dan non-Islam. Kok bisa, Bib? Ayo kita buktikan. Ketika kita bercerita
orang Islam, ada yang dermawan, ada yang baik, jiwa sosialnya tinggi, akhlaknya, budi pekertinya baik, banyak. Non-Islam kira-kira ada nggak yang seperti itu? Non-Islam orangnya baik, jiwa sosialnya, dermawan, budi pekertinya baik, ada nggak kira-kira? Banyak. Berarti bisa beda nggak? Bisa dibedakan nggak antara Islam dan non-Islam? Nggak beda. Ada lagi, yang non-Islam ada yang jadi bandar togel, bandar judi, bandar slot, bandar minuman. Orang Islamnya banyak juga, malah lebih banyak. Na'udzubillahi min. Yang jadi bandar togel, yang jadi bandar miras, yang jadi bandar maksiat. Na'udzubillahi min. Berarti kalau begitu sama enggak nih Islam sama non-Islam? Sama enggak? Nah ini satu-satunya amal, kata Nabi SAW, al-farqu bainal muslim wal kafir. Satu-satunya amal yang bisa membedakan antara Islam dan non-Islam hanya satu. Satu-satunya itu adalah as-sholatu. Salat 5 waktu. Dan Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu, paling pertama amal kita semua yang nanti pertama akan dihisab di yaumil qiyamah. Bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Salatnya kita semua, Pak, Ibu, nanti paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika salat kita lulus, maka semua amal akan ikut lulus. Tapi jika apabila salat kita gagal, maka semua amal akan ikut gagal. Na'udzubillahi min. Kira-kira setelah pulang nanti kita siap enggak untuk memperbaiki sholat kita? Siap enggak untuk memperbaiki sholat kita? Siap enggak untuk menjaga sholat kita? Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu. Satu-satunya amal yang bisa membedakan antara umat Islam dan non. Gampang. Kalau sholat Islam, nggak sholat non. Iya. Tapi KTP-nya Islam. Iya, cuman KTP, kan ente nggak sholat. Kita semua ini sebagai umat manusia, hamba Allah yang mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita buktikan. Jangan kita mengatakan taat kepada Allah, jangan kita mengatakan cinta kepada baginda Nabi, tapi kita meremehkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli sholat, yang bisa menjaga sholat. Anak cucu kita, putra putri kita, semoga semuanya saja menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, tadi udah terakhir ya. Enggak, ini ada yang lupa, ini masalah Al-Quran. Ini ada khataman Al-Quran kan? Ada nggak? Ayo kita khataman Al-Quran dulu, baca dari amma yatasa'alun sampai Qul Falak bin Nas. Siap nggak? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita bicara Al-Quran, Al-Quran ini sangat pokok. Ketika anak-anak kita mau jadi apapun, mau jadi mubalik, mau jadi ahli baca kitab kuning, mau jadi ustadz, mau jadi kiai, satu-satunya jalan maka
baca Qur'annya harus lancar. Mulai dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, harus benar ketika mengucapkan huruf atau kalimat hijaiyah. Ketika anak-anak kita baca Qur'annya, melafadzkan Qur'annya sudah lancar, maka ketika mau mengambil jurusan apapun, anak-anak kita ini akan enak, kesananya akan gampang. Tapi ketika dari awal Qur'annya sudah tidak benar, sudah belepotan, sampai kesananya, sampai manapun tidak akan lancar, akan belepotan. Ini pokok daripada pendidikan untuk anak-anak kita. Yang paling pertama adalah qiraatul Qur'an. Man yuhibbul Qur'an yuhibbuhullah. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka akan dicintai oleh Allah. Man ja'alahu amamahu, man ja'alal Qur'an amamahu. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an jadi imamnya, maka qadahu ilal jannah. Allah Ta'ala akan membawanya kepada surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Quran fi waraihi, di belakangnya, maka qadahu ilan nar. Maka orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Ya, ini ada pertanyaan. Bu, kira-kira Quran kita sama sendal kita bersih mana? Ayo. Kadang sendal kita ini bersih sampai mengkilap, tapi Quran kita penuh debu. Bahkan maaf sampai jadi apa? Penutup lubang angin. Na'udzubillahi min. Quran yang berdebu. Quran nggak pernah kita pegang sama sekali. Tapi sendal kita yang lain ini bersih-bersih semua. Na'udzubillahi min. Jangan sampai kita punya Quran, punya kitab suci, kita biarkan berdebu. Na'udzubillahi min. Nanti kita semua akan dituntut oleh Allah di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Ayo marilah pada malam hari ini kita semua untuk tambah bersemangat, untuk tambah mementingkan pendidikan anak-anak kita, putra putri kita, supaya anak-anak kita semua mengedepankan Al-Quran, supaya anak-anak kita semua bisa lancar baca Al-Quran, bisa memahami semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bu, jam berapa ini? Udah cukup, bab saya udah gak kuat. Iya, sudah hampir 2 jam ini. Bab kata panitia kalau nggak nyampe 2 jam nanti nggak diamplopin. Makanya capek-capek saya paksa. Mudah-mudahan barokah. Iya, saya minta didoakan supaya sehat, afiat, supaya istiqomah untuk selalu mendakwahkan agama Allah, mengajak kepada kebaikan. Amin Allahumma amin. Nanti sebelum doa kita sama-sama mahallul qiyam. Marhaban. Siap gak? Yang semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fahina qarba wa nuwati hadal habib. علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز. سبحان الله. لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجد. الله يا نبي سلام. سلام عليك صلوات الله عليك. فتربوا يا أهل المساني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمالي فقفي الحسن تبرد. يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بساعة مستمر ليس ينفد حيث أودينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا ربي كل حمد جل أن يحصره العين إذا هبنا بوجودي مصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام اللهم صل عليه. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك.
سعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله عليه صلى الله عليه ربي فاجعل مستمعنا يا الله ويا حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهدي محمد يا واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهدي محمد وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلوا على النبي محمد صلى الله وبارك عليه وعلى آله. Hada minni wal afu minkum. Cukup sekian dari saya, barangkali ada ucap kata yang salah, yang kurang pas, ada tingkah laku kami, tingkah laku saya yang kurang pas, maka mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup akan disampaikan oleh Al-Habib Usman Asgaf. Fadhal, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan takunu likul asri wa likul hammin faraja wa likul da'in dawa wa likul saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna
صلاتنا وقيامنا وقربنا وسجودنا وتحصنا وتصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجرنا من غير ضرار واغننا من غير بطر. اللهم اجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء. اللهم ارزقنا من العقول اوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق يا كريم أطيبها ومن الأخلاق يا كريم أطيبها ومن الأخلاق يا كريم أطيبها ومن الأرزاق يا الله يا فتاه أجزالها ومن الأرزاق يا الله يا فتاه أجزالها ومن الأرزاق يا الله يا فتاه أجزالها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. فاتحة.